Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Darmawan dengan NIM 23552012005 akan menjelaskan tentang forward chaining, lebih tepatnya bagian coding forward chaining untuk tugas sistem pakar yang diampu oleh Bapak Fadli Febrian. Yang akan dibahas adalah alur baca coding, pola forward chaining, dan demo untuk coding. Pertama akan jelaskan adalah apa itu forward chaining. Forward chaining adalah pendekatan untuk inferensi atau penerapan aturan logika yang dimulai dari fakta atau informasi yang diberikan menuju kesimpulan atau hasil akhir. Forward chaining juga dikenal dengan sebagai data driven reasoning atau bottoms up reasoning. Proses forward chaining dimulai dengan mengumpulkan fakta atau informasi yang tersedia, kemudian menggunakan aturan atau pengetahuan yang ada untuk membuat inferensi atau menyimpulkan informasi baru. Proses ini terus berlanjut dan inferensi yang dihasilkan dapat menjadi input untuk inferensi selanjutnya. Nah, yang pertama dilakukan untuk menggunakan Google Colab di forward chaining ini adalah membuat rules-nya di dalam sebuah table. Nah, pertama dibuat 3 table row, di mana table pertama bakal jadi sebagai row, table kedua bakal jadi sebagai ciri-ciri dari apa yang nanti akan dicari, dan table ketiga adalah table diagnosis atau table kesimpulan. Dan jika menggunakan Google Colab, 3 table tersebut dimasukkan ke dalam Google Drive dan diberi nama sesuai dengan dengan sesuai yang dimau. Nah, setelah semuanya disimpan ini, untuk menjelaskan pola forward chainingnya, jadi pertama harus tahu juga apa isinya bagaimana. Pertama, table penyakitnya itu apa, ID-nya apa, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Table gejala 1 sama 1, 2, 3, ini gejalanya. Forward. Ya, nah ini kodenya apa aja dan gejalanya apa aja. Nah, di table role ini menjelaskan ini ini ID penyakitnya, ini gejalanya. Nanti kita di inputnya itu sesuaikan 1 itu benar dan 0 itu tidak. Nah, ini rule setnya yang kita akan jadi tujuannya ini yang sesuai. Kalau tidak nanti di coding yang tidak sesuai dengan yang ini, akan ada informasi tentang penyakit tidak ditemukan. Nah, untuk sekarang saya menjelaskan dengan codingnya. Pertama, ini import library, import modul yang diperlukan untuk Google Colab. Terus mount drive ini digunakan untuk koneksi antara sesi Google Colab ini dan Google Drive. Lalu ini content drive akan dimount pada directory content drive di sesi Colab ini. Nah, nanti akan simpan di mana. Lalu CD ini perintah magic CD pada Colab digunakan untuk mengubah directory kerja. Lokasinya ini kita nanti akan di mana simpan data tablenya tadi, kita simpan di my drive forward. Lalu setelah itu kita install pip install pandas. Pandas itu apa? Pandas itu adalah pustaka atau library Python yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Nah, nanti soalnya kan ini kan bentuknya data juga, kita nanti dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya pertama import panda as PD. Nah, setelah itu fungsi ini yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian ini di sini. Saya fungsi-fungsi ini digunakan untuk memuat dari data file CSV yang disimpan di Google Drive tadi ke dalam struktur data pandas data frame. Nah, ini dimasukkan ke dalam biar bisa dibaca gitu ke dalam kodenya. Data ininya data forward ini bisa dibaca. Setelah itu bagian ini bagiannya adalah get input. Ini digunakan untuk meminta input dari pengguna, dan jika input kosong atau tidak sesuai maka akan diberikan respon. Jadi responnya tadi cuma dari sini Y sama T doang, misalnya masukkan 1, 2, 3, 4, 5.
itu bakal ada respon sesuai, jadi tidak sesuai, atau misalnya kalau kosong harus ngisi apa gitu. Nah, nanti bakal diberitahu. Nah, selanjutnya bagian ini sampai sini sama gitu. Nah, dalam blok utama script Python, data gejala penyakit dan aturan dimuat dari file CSV ke dalam variabel-variabel gejala penyakit dan rules. Ini masukkan dulu ke dalam load penyakit ini, jadi gejala, penyakit, dan rules. Dari sini load gejala, sesuaikan. Nah, selanjutnya aturan-aturan diorganisir dalam bentuk kamus check rule yang menjadikan check rule-nya. Pada tahap selanjutnya terdapat iterasi melalui setiap baris gejala dan pengguna diminta untuk memberikan jawaban Y atau T terkait setiap gejala. Nah, ini dimasukkan ini. Jawaban pengguna direspon dengan mengubah nilai-nilai dalam kamus res gejala ini. Script ini sedang mengumpulkan informasi gejala dari pengguna. Nah, ini untuk nyari data dari pengguna. Jadi penggunanya menginput data. Step 7-nya bagian yang ini sudah selesai. Bagian kode ini menggunakan aturan-aturan yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk mengidentifikasi penyakit berdasarkan jawaban pengguna terhadap gejala. Iterasi dilakukan melalui setiap kunci dalam kamus check rule yang tadi di atas. Check rule ini. Dan jika nilai dari variabel res gejala sama dengan aturan yang sesuai, indeksi penyakit feedx diatur. Jika terdapat identifikasi penyakit, feedx tidak kosong. Informasi terkait penyakit termasuk nama penyakit, informasi tambahan, dan solusi penanganan akan ditampilkan. Jika tidak ada identifikasi penyakit, maka pesan maaf penyakit Anda tidak terdeteksi akan ditampilkan. Nah itu. Nah, sekarang kan tadi kan alur baca codingnya saya sudah dijelaskan tadi semuanya. Terus bagaimana pola forward chainingnya saya sudah jelaskan tadi di sini. Jadi kita pertama kita masukkan gejalanya dulu, lalu kita akan ketemu penyakitnya apa. Soalnya forward chaining itu kayak tadi saya sudah jelaskan dimulai dari fakta atau informasi yang diberikan menuju kesimpulan atau hasil akhir. Jadi berarti tabel gejala itu faktanya dan tabel penyakit itu hasil akhirnya apa. Nah, sekarang saya tinggal melakukan demo. Nah, untuk demonya saya akan menggunakan yang keempat. Kalau di sini di table rules untuk jawaban benarnya di sini, berarti saya menggunakan ini table keempat yang di sini. Rule setnya yang ini. Saya menggunakan rule set yang itu. Nah, sekarang tinggal isi aja dulu. Satu. Tekan enter untuk melanjutkan. Enter. Demam 1. Ketik ya. Nafsu makan kurang ya. Tidak sampai ke 12. Ya. Ya. Terus sampai terakhir tidak. Selesai. Nah, Anda teridentifikasi menderita ISPA atau bronkitis. Bronkitis adalah apa-apa.
Ini apa saran yang bisa diberikan. Dari ini kita dapat apa? 4, berarti ISPA. Ini infonya dan solusinya dimasukkan ke sini setelah selesai. Nah, ini adalah praktek demonya bagaimana kalau ini benar, dan saya akan demo untuk datanya yang salah bagaimana. Pertama kita start lagi, misalnya saya masukkan tidak semua. Ini seperti tadi contoh, di sini ada silahkan masukkan YT, kalau tidak saya input apa-apa. Maaf, penyakit Anda tidak terdeteksi. Ini kalau salah semua, kalau tidak semua. Ya, mungkin seperti itu ya, itu saja untuk demonya. Mungkin untuk tambahannya ya, untuk tambahan dari saya misalnya untuk kode yang ini, kayaknya ada yang kurang satu ya. Ini kan cuma ada penyakitnya saja. Nah, terus misalnya di sini, maaf penyakitnya tidak terdeteksi. Saya ini kepikiran tadi pas saya ngomong semuanya tidak. Harusnya kalau semuanya ini tidak, berarti di sini harusnya ada sehat. ID ke-10 sehat apa. Nah, terus di table setnya ada ID ke-11, berarti di sini semuanya 0 semua sampai sampai G 43 tadi. Kalau misalnya semuanya 0 bagaimana? Nah, semuanya 0. Nah, berarti untuk di tabel penyakit di sini 11 itu harusnya sehat. Kalau semuanya semuanya tidak, itu harusnya sehat. Ada pilihannya. Ya, mungkin seperti itu saja demo dan penjelasan forward chaining dan demonya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.